Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KD Motor. Pagi hari ini kita akan mengeksekusi unit Blazer yang terkendala ya. Udah pada ngopi belum? Belum ya? Ngopi dulu dong. Ya paling enak ya kalau pagi-pagi kita ngopi dulu ya. Apalagi kopi susu. Ya, kopi susu itu enak ya. Nah tapi ada kopi susu yang nggak enak ya. Apa itu ya? Kopi susu yang terjadi di unit ini ya. Jadi kopi susu adalah suatu istilah ya di perbengkelan atau perotomotifan, yaitu ketika oli yang bertugas sebagai pelumas ya, terkontaminasi oleh air ya, atau tercampur oleh air dan mengakibatkan warnanya seperti kopi susu ya. Maka dari itu akan langsung kita eksekusi. Dan kenapa bisa terjadi ya kopi susu? Biasanya kopi susu terjadi ketika mesinnya overheat, bisa juga karena usia packing ya yang sudah uzur, bisa juga karena packingnya yang kualitasnya kurang baik, bisa juga karena kondisi cylinder headnya yang sudah kropos, tidak rata, atau di bagian bawah cylinder blocknya yang tidak rata juga bisa mengakibatkan air masuk ke ruang oli, atau biasanya masuk ke ruang bakar terlebih dahulu ya, lalu baru masuk ke ruang oli ya. Untuk kali ini ya ikuti terus proses penanganan unit yang kopi susu ini ya. Ya sebelum kita lanjut, jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu ya, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info menarik dari channel KD Motor ini ya. Oke, langkah awal akan kita bongkar ya, langsung akan kita lepas juga untuk bagian cylinder headnya ya. Dan ini kita lihat juga ya untuk kondisi seperti apa sih kopi susunya. Nah ini kita lihat di dipstick ya. Nah itu warnanya seperti kopi susu. Jadi bisa kita lihat ya, untuk warna sudah seperti kopi susu. Dan ini untuk batas oli maksimal di sini. Nah ini untuk penambahan volumenya udah sampai sini ya, berarti untuk airnya sudah banyak sekali. Dan jika dibiarkan ini berbahaya ya, ini harus langsung ditangani, karena ketika dibiarkan misalkan mesin juga tetap terus hidup, ini akan mengakibatkan pelumasan di dalam komponen mesin tuh tidak sempurna ya. Dan juga langsung harus ditangani, karena kalau dibiarkan lama ini akan menimbulkan karat di bagian komponen mesin. Oke, langsung kita eksekusi, kita bongkar dan juga kita tampung untuk olinya ya. Ya untuk unit berikut ini adalah unit Samba XR ya, Samba XR yang bermesin SHC. Ya selain bagian atas atau bagian cylinder head yang akan kita lepas, untuk di bagian bawah ini akan kita lepas juga untuk bagian bak starter ya. Bak starter akan kita lepas juga supaya sisa-sisa air yang ada di bak itu terbuang semuanya ya, jadi bersih tanpa ada sisa-sisa air lagi. Oke, untuk pelepasan baut-bautnya sudah selesai ya. Ini untuk intake tidak kita lepas, dan juga setelah kita lepas hanya membuka baut bagian bawahnya saja.
dan hanya membuka timing bell. Selanjutnya kita angkat terlebih dahulu untuk noken asnya ya. Ya, noken as sudah kita angkat. Bisa kita lihat ya, bagian cylinder head ini sisa-sisa air masih banyak. Maka dari itu ketika terjadi kopi susu jangan biarkan lama terlebih dahulu ya, harus lanjut ditangani, karena sisa air ini yang tercampur dengan oli ini akan mengakibatkan karat dan menimbulkan masalah berikutnya ya. Nah ini dia, untuk silinder headnya sudah kita lepas dan sudah kita angkat. Langsung saja kita cek dan recheck ya. Nah, dari mana ini kebocorannya? Dilihat sepintas ya, ini ada perbedaan warna di bagian silinder nomor 4 ya. Nah ini dia di bagian bawah. Nah, dan memang sering terjadinya kebocoran itu di bagian nomor 4. Kita cek dan dicek ya. Bisa kita lihat. Nah ini dia, untuk packingnya ya, packingnya jebol nih, nomor 4, dan ini yang mengakibatkan air dari sini masuk ke ruang bakar dan tercampur dengan oli ya. Dan memang sepertinya untuk packingnya sudah uzur ya. Ini kemungkinan sudah lama. Di bagian sini juga sudah terdapat patahan nih, kerenggangan. Oke, selanjutnya nanti akan kita cek lebih lanjut lagi apakah silinder headnya masih aman dari kropos. Dan berikutnya ini bagian silinder bloknya ya. Kita lihat untuk bagian piston nomor 4 itu berbeda warna ya, karena tercampur dengan air ya untuk pembakarannya. Nah, selanjutnya untuk di bagian silinder blok ini juga akan kita bersihkan ya, dan juga seperti itu untuk kotoran-kotoran yang menyumbat di bagian water jacket akan kita bersihkan juga, dan juga akan kita cek kelayakan ring seher dan juga liner ya atau boringnya apakah masih mulus atau enggak ya. Kayak gitu terus. Ya, untuk bagian cylinder head sedang kita bongkar-bongkar ya. Kita bongkar untuk exhaust dan juga intake, juga bagian-bagian pipe akan kita lepas juga. Selanjutnya akan kita bersihkan juga, semua komponen lain sedang kita bersihkan ya. Dan untuk kondisi silinder head ya sudah kita cross check kembali. Ini tidak ada yang kropos ya, masih aman. Lanjut akan kita bersihkan, lalu skir ulang, dan bisa disimpulkan untuk permasalahan kopi susu kali ini ya disebabkan karena kondisi packing head yang sudah uzur ya, yang sudah lama, dan juga mungkin dipengaruhi oleh kualitas air ya. Jadi untuk unit ini memang menggunakan air biasa ya, tidak menggunakan radiator coolant. Dan ini dia bak karter yang sudah kita lepas ya. Bisa kita lihat ya, untuk sisaan oli yang sudah tercampur airnya masih banyak. Maka dari itu baknya kita turunkan supaya bersih ya.
dan juga filter oli maupun pipa hisap atau belalai hisapnya kita turunkan juga, kita lepas. Ya, sudah selesai ya untuk pembersihan seluruh partsnya sudah selesai. Dan untuk klep ya, klep sudah kita skir ulang juga. Dan selanjutnya untuk bak karakter akan kita pasang lebih awal ya, dan untuk komponen lain akan kita rakit. Oke, sudah selesai ya untuk perakitan keseluruhan komponen di bagian cylinder head. Dimulai dari pemasangan seal klep kita menggunakan seal yang ori, yang asli ya, dan juga pemasangan klepnya ya. Nah, untuk pemasangan klep di tipe SOHC ini sangat mudah ya dibandingkan dengan tipe DHC. Nah, untuk tipe SOHC ini, untuk pemasangan klep kita hanya membutuhkan pipa ya, dengan cara ditekan. Jadi ketika per klep dan ringnya sudah terpasang, lalu letakkan kedua kukunya ya, lalu bagian bawah kita kasih pengganjal bagian bawah klepnya, lalu kita tekan dari atas. Jangan lupa kasih kain dulu. Nah, itu nanti langsung terpasang saat udah sekali. Dan juga untuk bagian komponen lain sudah kita pasang, intake maupun exhaust kita pasang. Nah, selanjutnya akan kita pasang ke unitnya ya, atau ke bagian silinder bloknya. Oke, gitu terus. Nah, untuk bagian packing, ini packing akan kita gunakan. Kita menggunakan ori juga.
Ini pertambakannya, nah, seperti ini ya. Ya, langsung saja kita pasang. Oke, kita pasang baginya. Jangan lupa ya, sebelum pemasangan baki dipastikan untuk permukaan di silinder blok maupun di bagian silinder head itu bersih ya. Ya, alhamdulillah untuk pemasangan silinder head sudah selesai ya. Ini belum kita rapikan semua, akan kita lakukan pengetesan terlebih dahulu ya, dan pengecekan lain-lain. Oke, akan kita hidupkan, akan kita start. Bensin sedang di jumper. Langsung saja kita start ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Nah, alhamdulillah langsung hidup. Ini keadaan di indikator ya, normal, tidak ada yang aneh-aneh ya. Selanjutnya ini akan kita tes running terlebih dahulu sebelum dirapikan. Bagian engine halus ya, tidak ada suara aneh-aneh. Masih ada sedikit asap ya dari bagian exhaust. Oke, kita lihat exhaustnya masih berasap. Nah, kita biarkan terlebih dahulu ya, menunggu panas. Ya, sedang kita rapihkan ya. Kita lakukan finishing. Setelah sebelumnya kita lakukan pengetesan dan juga pengecekan total. Alhamdulillah aman ya, tidak ada kendala, semuanya normal. Dan kesimpulannya untuk permasalahan kali ini bisa disimpulkan dari usia packing yang sudah uzur ya, atau sudah tua ya. Ya, seperti yang biasa saya sebutkan di konten-konten sebelumnya, untuk overhaul itu bisa kita lakukan per 150.000 km ya. Jadi tidak harus menunggu mobilnya kendala atau trouble. Ya, bisa kita lakukan overhaul per 150.000 ya. Walaupun mobilnya normal, gak ada kendala, tapi kan
demi memastikan kelayakan packing, seklep dan yang lain-lain ya, komponen lain-lain itu normal semua ya, atau masih layak ya. Contohnya seperti unit ini trouble terlebih dahulu, otomatis ada biaya lebih yang harus dikeluarkan ya, karena harus bayar towing dan lain-lain juga. Ya, cukup sekian bisa kita sampaikan kali ini. Kebetulan masih ada beberapa unit yang antri ya. Juga untuk teman-teman yang penasaran alamat bengkel kita ada di Jalan Permata, Curug, Gunung Sindur ya, Kabupaten Bogor. Bisa main-main ke sini untuk melakukan pengecekan, pengetesan ya. Dan juga misalkan ingin konsultasi bisa juga melalui nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi ya. Bersama saya Kang Denny, mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam hangat, salam Blazer Lestari.